Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Aswad Satria Pratama dengan standbook NIM S1S1240773. Saya dari program studi Teknik Informatika Fakultas Teknik Universitas Haloleo. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang PHP di Wetri School. Sebelum itu saya sudah membuka PHP-nya di Wetri School. Dan saya akan menjelaskan tentang super global PHP sampai dengan PHP form complete. Ini saya translate ya. Saya translate ulang itu sampai di sini. PHP form complete. Oke, baik. Langsung saja. Kita mulai yang pertama, yaitu ada super global PHP. Nah, super global PHP itu adalah variabel bawaan PHP yang dapat diakses dari mana saja, baik di dalam fungsi maupun di luar fungsi, tanpa perlu menggunakan eh, kata kunci global. Sini tulisannya variabel superglobal PHP adalah variabel bawaan yang selalu dapat diakses di semua cakupan. Beberapa variabel bawaan di PHP adalah superglobal yang berarti variabel tersebut selalu dapat diakses terlepas dari cakupannya. Nah, itu kita dapat mengakses dari fungsi, kelas, ataupun file apapun tanpa perlu melakukan hal khusus. Nah, variabel superglobal PHP adalah yang pertama ini variabel global, nah sebuah array yang berisi referensi ke semua variabel global script. Kemudian ada variabel server, nah berisi informasi tentang server web termasuk header, jalur, dan lokasi script. Kemudian ada variabel request, ini adalah sebuah array yang berisi data dari superglobal variabel get, variabel post, dan variabel cookie. Kemudian ada variabel post, nah sebuah array variabel yang diterima melalui metode HTTP post. Kemudian variabel get, sebuah array variabel yang diterima melalui metode HTTP get. Kemudian variabel file, sebuah array item yang diunggah ke script saat ini melalui metode HTTP post, nama file, tipe, dan ukuran. Kemudian ada variabel env, menyimpan variabel lingkungan yang diteruskan ke script saat ini. Kemudian ada variabel cookie, yaitu serangkaian variabel yang diteruskan ke script saat ini melalui cookie HTTP. Dan variabel session atau bisa dibilang serangkaian variabel sesi. Baik, kita akan masuk ke yang pertama yaitu variabel global di sini. Oke, super global variabel global adalah sebuah array yang berisi referensi ke semua variabel global dalam script. Yaitu variabel yang dapat diakses dari cakupan manapun. Super global variabel global itu digunakan untuk mengakses variabel global dari dalam fungsi. Baik, kita langsung saja masuk ke codingannya. Sebelum itu kita harus buat dulu eh, foldernya ya. Exam, Tedok, nah di sini. Folder, super global aja nih. Super global, globals aja lah ya. Kemudian kita harus jalankan dulu examnya. Start, start. Oke, ketika sudah berhasil dijalankan, kita langsung buka di sini, langsung open folder yang mana itu? Mana tadi? Nah, super global. Save as, save as.
folder ulang. Nah, ini dia. Oke, kita new file di sini. Dan new file. Namanya ya global aja namanya. Titik PHP. Create file. Oke. Masuk dulu ke sini. Lalu di sini PHP. PHP. Dan di bawahnya. Oke. Kita masuk dulu. Pertama kita akan masuk variabel X sama dengan 75. Kemudian variabel Y sama dengan 25. Kemudian kita panggil fungsinya guys. Function addition. eh eh, Global Z Z sama dengan global X plus eh, global Y. Eh, Kemudian di sini addiction echo SZ. Nah, kayak gini. Kita coba lagi dia di localhost. Localhost super global ini. Ya, dia akan muncul 100 karena di outputnya sudah jelas ya bahwa global Z itu global X tambah global Y berarti 75 tambah 25. Jadi outputnya adalah 100. Seperti itu. Oke, lanjut. Kita ke yang kedua yaitu global server. Nah, dia variabel server super global menyimpan informasi tentang server web termasuk header, path, dan lokasi script. Super global PHP itu variabel bawaan yang selalu dapat diakses di semua cakupan. Nah, entry-entry dalam tabel variabel server itu dibuat oleh server web sehingga tidak ada jaminan bahwa setiap entry tersedia di berbagai server atau lingkungan yang berbeda. Ya, ada banyak ya ini. Langsung saja kita masuk saja pada contoh biar kalian semua paham. Oke, dulu pertama itu Echo server PHP server Echo
echo s server server name echo el. Kemudian echo s- server HTTP host BR. Sudah lebih rapi. Echo s- server FTP user again. Echo echo S server script name echo echo eh. Oke, kita lihat outputannya habis itu dijelaskan ya. Oke, dia error, sabar lo ya. Lihat sini di mana errornya. Tes lagi. Tadi yang mau. Oke, masih error ya. Baik, sini masih error ya. Kita lihat dulu. Oh, di sini belum. Ah, seperti itu seharusnya bisa ya. Nah, sini super global, global PHP, localhost, Mozilla, Windows, Chrome, global PHP. Oke, baik. Kita jelaskan di codingannya. Nah, di sini PHP Serve itu adalah nama file PHP saat ini, yaitu global PHP. Server name itu nama server, HTTP host ini nama hostnya server, HTTP user agent ini info browser pengguna, dan script name ini path filenya PHP. Makanya outputnya itu seperti ini. Oke, lanjut ke yang ini, request.
atau permintaan. Nah, dia ini variable request ini dia super global berisi data dari formulir yang dikirimkan, string query URL, dan cookie HTTP. Dan kata lain, variable request super global adalah sebuah array yang berisi data dari variable get, post, dan cookie super global lainnya. Oke, di sini kita akan menggunakan super global request untuk mengakses data yang dikirim melalui permintaan post. Pokoknya dia itu mengumpulkan data dari metode get dan post. Oke. Baik, kita langsung saja ke codingannya. Di sini. Oke. Sini pro sama dengan post. Action sama dengan PHP. Echo server. PHP file. PHP file. Kok PHP file sih? Self. Hmm, tanda tanya. Name input type txt dalamnya dong txt name if name variable name ya. Nah, put type sama dengan submit. Kita hapus, sorry. Kita hapus dulu ininya. Nah, masukkan. Kemudian kita lanjut lagi codingannya. Saya nyetes dulu ya, belum saya akan menjelaskan. Oke, if dollar server 4 so,
Yes. Hmm, hmm. Oke, let's go. So, di sini kita masukkan SWOT. Nah, ini dia itu bisa berasal, maksudnya request request name, F naming ini, itu dia mengambil input dari form. Biasanya berasal dari si get tadi, si get, mana tadi? Get dan post yang digunakan untuk melakukan pengambilan data sederhana. Jadi codingan ini itu bertujuan untuk pengambilan data sederhana di yang ini. Oke, sederhana. Kemudian kita masuk ke post. Nah, super global post itu dia berisi array variabel yang diterima melalui metode HTTP post. Nah, super global PHP itu variabel bawaan yang sudah dapat diakses di semua cakupan. Oke, kita masuk ke kodenya yang post lah ya. Sebenarnya tidak banyak berubah kalau yang dari yang post ini ya. Tinggal ubah gini aja. Pakai post. Udah. Ini. Sama aja. Yaitu bisa masukkan lagi nama. Tetapi variabel posisinya itu dia lebih aman daripada get. Itu datanya tidak tampil di URL dan cocok untuk from login dan inputan sensitif. Kemudian kita masuk ke yang get, super global get. Dia itu singkatnya saja, dia itu super global get digunakan untuk mengambil data dari URL melalui materi string query URL dan melalui from HTML dengan metode get. Oke, langsung saja kita ke codingannya. Kita hapus saja lah ya. Sini ref sama dengan tes get php subjek sama dengan php web php dan web dengan web com tes tes get bisa
Oke, lanjut. Di sini Eko study get subject at is get web. Oke, coba kita lihat outputannya itu oke, error. Variabel s get. Ah, bisa gini, gini. Oke, get tidak terdefinisi. Pipeline 13. Subjek itu subjek loh. Subjek. Oh, tidak terdefinisi ya. Oke, subjek tidak terdefinisi dan web juga tidak terdefinisi di sini. Coba kalau gini, kok tidak terdefinisi ya. Ehm, Oke, di sini setelah saya lihat-lihat ternyata harusnya itu harusnya disimpan di body ya, bukan di atasnya body. Oke, kemudian sini seharusnya itu lubang HP subjek oke, dan ini kecil aja. Kemudian di sini kita tambahkan if is set kurung s get subjek and is set dalam kurung
Yes, get web. Okay. Else info silakan di Oke, kita tes. Oke. Nah, studi php@wordpress.com. Oke, sudah bisa. Baik, kita akan jelaskan sedikit di sini, yaitu tentang apa Hinggit ya. Oke, itu data dikirim lewat URL. Terus kalau dilihat dari sininya, itu tidak aman untuk data sensitif dan mudah diuji dan dia ini untuk yang ini dapat dipelajari ya. Jadi kita harus pakai iset di sini supaya dia terdefinisi subjeknya dan webnya. Jadi yang ini untuk membuat linknya kayak Arif. Dan itu harus di bawahnya body ya, bukan di atas. Hasilnya seperti yang dilakukan ini. Oke, kemudian masuk ke PHP regular ekspresi atau regex. Regex, regular ekspresi. Oke, ekspresi reguler adalah urutan karakter yang membentuk pola pencarian. Nah, saat kita itu mencari data dalam teks, itu kita dapat menggunakan pola pencarian ini untuk menjelaskan apa yang kita cari. Ekspresi reguler dapat berupa satu karakter tunggal atau pola yang lebih rumit. Nah, ekspresi reguler dapat digunakan untuk melakukan semua jenis operasi pencarian teks dan penggantian teks. Sintaks ekspresi reguler. Nah, ini ya. Pattern modifiers atau pembatas karakter yang memimpin pola. Misalnya ada garis miring ini. Pola itu urutan karakter yang dicari, pengubah bagaimana pencarian dilakukan. Misalnya I menunjukkan pencarian tidak peka huruf besar atau kecil. Oke, itu saja mungkin untuk ekspresi reguler. Saya jelaskan sedikit. Nah, kayak ini. S dollar XP sama dengan W underscore I. Di sini adalah ini yang sebagai pembatas. Nah, itu adalah pola yang dicari dan I adalah pengubah yang membuat pencarian tidak pekat terhadap huruf besar atau kecil. Nah, pembatas dapat berupa karakter apapun yang bukan huruf, angka, garis miring terbalik, atau spasi. Nah, pembatas yang paling umum adalah garis miring atau yang ini. Tetapi ketika pola Anda berisi garis miring, akan lebih mudah untuk memilih pembatas lain seperti tanda pagar atau yang ini. Oke, kemudian masuk ke PHP regex function atau regular ekspresi fungsi regular ekspresi. Nah, PHP itu dia menyediakan berbagai fungsi yang memungkinkan kita itu menggunakan ekspresi reguler. Beberapa fungsi regexp itu yang paling umum adalah yang ini break match itu mengembalikan nilai satu jika perlu ditemukan dalam string dan nol jika tidak ditemukan.
Kemudian break match all itu mengembalikan jumlah berapa kali pola tersebut ditemukan dalam string. Kemudian break replace itu mengembalikan string baru di mana pola yang cocok diganti dengan string lain. Kemudian break split itu memisahkan string menjadi array menggunakan kecocokan ekspresi reguler sebagai pemisah, dan break grab itu mengembalikan array yang hanya berisi elemen dari input yang sesuai dengan pola yang diberikan. Kita ambil satu contoh saja yang break match, yang ini break match al saja. Langsung masuk ke codingan. Kita pilih yang ini, kemudian ini. Oke, di sini itu ada str, the kemudian di Spanyol membanjiri satu kota bisa. Terus pattern sama dengan lain i. Sorry guys. Oke, echo break match al kurung pattern str. Nah, dia kan nol. Nah, di sini tuh break match al ini kan dia menghitung semua kemunculan pola. Nah, pola ain yang ini itu ditemukan beberapa kali. Nah, outputnya itu berupa jumlah kecocokan. Karena tidak cocok, makanya di sini tuh outputnya adalah nol. Baik, kita lanjut lagi ke ini, penanganan formulir PHP atau PHP from handling. Oke, sebelum itu saya akan menjelaskan dulu sedikit tentang PHP form. Nah, PHP form itu digunakan untuk mengambil input dari pengguna melalui form HTML dan diproses menggunakan PHP. Nah, kita lanjut pada eh, penanganan formulir PHP atau PHP form handling. Nah, PHP form HTML sederhana. Variabel superglobal PHP digunakan untuk mengumpulkan data formulir variabel get dan variabel post. Nah, contoh di bawah ini menampilkan formulir HTML sederhana dengan dua kolom input dan tombol kirim. Nah, dua kolom input dan tombol kirim. Atau submit. Oke, coba kita tes ya. Oke, kode saya. Sini yang simple-simple aja kita main.
Ini aja. Astaga. Zero. Array name. Oke. Di sini karena dia error tadi, kita masukkan pakai iset lagi. Iset post name begini, terus di sini di bagian body kita form method dengan post action sama dengan input type text input type text name name folder dan masukkan nama. Oke, ini akan bisa. Oke, masukkan nama. Selamat datang masuk. Oke, oke. Hanya di sini dia akan outputnya seperti itu ya. Maksudnya itu yang tadi, yang PHP form handling ini yang codingannya ini dia itu mengambil data dari from metodenya post. Nah, name yang ini harus sama dengan atribut name yang diinput di sini. Kalau tidak sama, dia itu akan terjadi error seperti tadi. Kan di sini masukkan nama untuk memasukkan name. Jadi name yang di sini dengan yang di sini itu akan terikut, maksudnya masuk. Baik, lanjut ke yang kedua yaitu validasi formulir PHP atau PHP Form Validation. Nah, utamakan keamanan saat memproses formulir PHP. Nah,
Formulir HTML yang akan kita gunakan dalam pop-up ini berisi berbagai kolom input, kolom teks wajib, dan opsional, tombol radio, dan tombol kirim. Baik, kita langsung saja ke codingannya. Dengan validasi formulir PHP. Oke, nah, if s equal s method request method kemudian sama dengan post s name sama dengan s post name. Mau dengan error lagi. Oke, codingannya tidak muncul. Berarti kita harus ubah luas. Oke, di sini ternyata belum ditambahkan outputannya, makanya tidak muncul. Ada ini halo titik s. Ya, let's go. Continue. Nah, di sini akan muncul halo Aswa. Seperti itu. Nah, saya sudah memanggil inputannya name ini. Oke, kita lanjut yang ke formulir PHP kolom wajib diisi atau PHP form required. Nah, yang ini menunjukkan cara membuat kolom input wajib diisi dan membuat pesan kesalahan jika diperlukan. Nah, PHP kolom yang wajib diisi berdasarkan tabel aturan validasi pada halaman sebelumnya seperti nama, email, dan jenis kelamin wajib diisi. Nah, kolom ini tidak boleh kosong dan harus diisi dalam formulir. Oke, saya akan membuat yang gampang-gampang saja ya, yang terlalu susah, biar kalian paham. Ini name, nanti post name as name dengan name is required.
yang terjadi. Oke, echo is being oke. Dia masih error ya guys. Oke, baik, kita akan hapus dulu kayaknya. Ini dapat if lagi. Oke, terus boni ini sama dengan PHP
Itu untuk mengirim nama ya. Menggunakan ini. Kalau untuk penjelasannya sih eh, itu mengecek input kosong. Nah, jika kosong, tekan pesan error akan ditampilkan. Itu aja. Kemudian kita lanjut lagi. Oh, sudah email ya. Oke, formulir validasi email dan URL. Nah, menunjukkan cara nama email, memvalidasi nama email dan URL. Nah, PHP validasi nama. Nah, kode di bawah ini menunjukkan cara sederhana untuk memeriksa apakah kolom nama hanya berisi huruf, tanda hubung, tanda apostrof, dan spasi. Nah, jika kolom nama tidak valid, maka simpan pesan kesalahan. Oke, kita tes lagi ya. Berarti tinggal diubah sih. Eh, Diubah dikit aja. Roommate outpost. Hap, hap, ubah dikit. Nah, kemudian di sini ini email dua dihapus. Nah, ini sini email titik dua text input type text. Nah, itu aja kan. Nah, terus nggak sih ini email. Kemudian input type Sumbit dihapus. Value-nya cek form. Hmm. Terakhir itu ada tambahan P, PHP, Eko, SMAIL, ERR, di koma. Nah, ini. Kemudian atasnya ya, atasnya sama sih. Kayak di sini tinggal ubah email, email, email kan. Kemudian if server post method post terus email nggak sini sih. Email sama dengan dolar post email di koma terus if filter var dalam kurung s dolar email
filter validasi dalam kurung dalam hmm, filter validasi email, kemudian hmm, dolar email lagi, email dolar sama dengan format email salah. Oh, kemudian di sini else email email valid email. Oke, langsung saja. Gmail tidak terdefinisi. Pen 13. Hmm, eh, kita masukkan sini email. Oh, email valid. Kebaikan saja errornya guys ya. Maklum error. Oke, di sini tuh kalau untuk penjelasannya gampang aja sih. Nah, filter var itu gunanya itu fungsi validasi bawaan PHP. Nah, filter validasi email itu fungsinya format email. Itu aja. Sisanya seperti yang tadi. Kalau emailnya salah, ya berarti format email salah. Kalau betul berarti emailnya valid. Aja. Oke, yang terakhir yaitu contoh formulir lengkap PHP atau formulir PHP selesai atau ya PHP form complete. Nah, pada bagian ini dia itu Waitrosco menggunakan form validasi dan output ya dalam satu file. Oke, coba kita tes codingannya di sini. Ini kita hapus. Di sini hapus, hapus. Oke, kita if dulu ya di sini. If server request method sama dengan post
echo, echo, TMR, special charge. Email special charge, dalam kurung, expose name. Oke. Nah, untuk di bodinya itu dia form method sama dengan post. Terus untuk name-nya input type dengan text. Kemudian name sama dengan name. Kemudian input type sama dengan summit. Oke, kita tes. Sini. Name. Berapa tadi? 15. Kita baca ini name sama dengan name. 14. Oke, oke di sini apakah bisa? Name-nya Maksud. Oke, bisa ya. Kalau untuk penyelesaian codingannya sih sebenarnya simple. Nah, kalian pasti bertanya ini yang HTML Special Recurring ini fungsinya apa? Dia itu fungsinya mengamankan input dari karakter berbahaya, yaitu digunakan untuk mencegah XSS. Nah, di sini itu dia merupakan penjelasan tentang codingan PHP mulai dari super global ke formulir PHP. Di sini kita bisa tarik kesimpulan bahwa membuat volume PHP itu sangat simpel ya. Misal dari yang pertama itu ada penanganan formulir, kemudian validasi formulir, kemudian formulir apa saja yang diperlukan, kemudian email, dan formulir PHP selesai. Dan kemudian ada super global untuk method ya, misal variabel global, server, permintaan, post, get, dan express reguler, dan serta fungsinya. Baik, mungkin itu saja sekian penjelasan video materi tentang PHP mulai dari super global sampai di formulir PHP selesai. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.